Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Vindra Diana Ramadhani dengan NIM 2410501019. Kemudian ada Zaki Ramadan dengan NIM 2410501021. Kemudian ada Kania Ramadhani dengan NIM 2410501027. Terakhir ada Erastus Elnandari dengan NIM 2410501030. Kami akan mempresentasikan eh, hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Manajemen Proyek menggunakan metode CPM dan PERT dan PET pada pembuatan aplikasi rumahku. Boleh slide, Ras? Di sini ada latar belakang. Perkembangan e-commerce Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 205,5 triliun 2019 menjadi 401,1 triliun 2021. Namun platform existing seperti Asto masih memiliki keterbatasan dalam hal personalisasi dan kelengkapan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan konsumen, khususnya ibu rumah tangga, harus berbelanja di beberapa tempat yang berbeda, menimbulkan inefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, kami mengembangkan aplikasi Rumahku sebagai solusi e-commerce yang tidak hanya menawarkan transaksi, tapi juga fitur-fitur cerdas seperti smart shopping, list, dan pengingat pengingat kebutuhan rutin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih menyeluruh dan efisien. Selanjutnya, kami menggunakan 4 metode penelitian. Satu, pendekatan penelitian. Dua, instrumen penelitian. Tiga, teknik pengumpulan data. Dan terakhir, prosedur analisis data. Eh, Kemudian akan dibacakan selanjutnya oleh teman saya. Silakan. Kemudian ada metode yang pertama yaitu Work Breakdown Structure atau WBS, alat fundamental dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mendengkomposisi proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pendekatan divide and conquer ini memungkinkan tim untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek secara jelas, mengalokasikan sumber daya, serta memantau progres dengan lebih terstruktur. Dalam proyek rumahku ini, WBS disusun dalam 3 level utama. Level 1 nama proyeknya, level 2 tahapan utama, dan level 3 deliverables-nya. Kemudian metode yang kedua yaitu Precedence Diagram Method atau PDM, teknik representasi visual yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proyek. Metode ini menggunakan node untuk merepresentasikan aktivitas dan panah untuk menunjukkan hubungan pendahulu penerus. PDM membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis dan mengoptimalkan penjadwalan proyek. Kemudian dilanjut oleh teman saya Erastus. Oke, terima kasih Kania. Sekarang saya ingin membahas tentang metode ketiga yaitu Arrow Diagram Method atau ADM. Metode ini adalah metode jaringan kerja yang menggunakan panah untuk merepresentasikan aktivitas dan node untuk menandai kejadian atau milestone. Meskipun kurang fleksibel dibandingkan PDM, ADM tetap relevan untuk proyek dengan urutan aktivitas yang linear dan jelas. Untuk selanjutnya adalah bagian diagram yang akan dilanjutkan oleh teman saya Zaki Ramadan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan diagram-diagram WBS, PDM, dan ADM. Jadi, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, jadi intinya pada WBS ini yaitu WBS adalah peta lengkap perjalanan kita untuk menjalankan proyek ini, yang dimana dimulai dari perencanaan, yaitu perencanaan berisi studi kelayakan, penyusunan tim, dan penyusunan jadwal. Berikutnya lagi ada analisis kebutuhan yang berisi analisis kebutuhan pengguna, analisis fungsional, dan analisis non-fungsional. Yang ketiga ada desain sistem yang isinya adalah desain arsitektur, desain database, dan desain interface. Yang keempat pada pengembangan, yaitu pengembangan back-end, pengembangan front-end, dan integrasi sistem. Bagian kelima ada pengujian atau testing, yaitu testing unit, testing integrasi, dan testing sistem.
Dan yang terakhir ada implementasi proyek, yaitu deploy aplikasi, pelatihan pengguna, dan dokumentasi. Baik, berikutnya lagi ada precedence diagram method. Jadi kita sudah tahu nih daftar tugas kita gimana, rencana perjalanan kita ngerjain proyek itu kayak gimana. Tapi untuk precedence diagram method ini itu kita kayak menjelaskan bagian mana sih yang harus kita kerjain dulu dari isi-isi yang tadi di atas. Jadi yang pertama itu kita harus mengerjakan studi kelayakan untuk melanjutkan ke analisis kebutuhan. Setelah analisis kebutuhan selesai, kita melanjutkan ke desain arsitektur, yang dimana itu bisa kita belah menjadi mengerjakan desain database dulu atau desain antarmuka dulu. Setelah kedua itu dilanjutkan ke pengembangan back end dan pengembangan front end, dan terakhir berada di integrasi sistem. Dari integrasi sistem setelah selesai, kita melanjutkan dengan testing unit, testing integrasi, dan testing sistem. Selanjutnya lagi setelah selesai kita deploy aplikasi, yaitu udah mulai proses penjalanan aplikasinya ya, yang dimana berisi ada pelatihan pengguna dan dokumentasi saat deploy aplikasi dan pelatihan pengguna. Di sini ada arrow diagram method, jadi itu kayak milestone kita gitu, kita udah nyampe mana atau tahap-tahapnya. Yang pertama dimulai dari studi kelayakan, dilanjut dengan analisis kebutuhan, dilanjut dengan desain arsitektur, lalu dibelah menjadi desain database dan desain antarmuka. Jika kita mau memulai desain database dulu, kita melanjutkannya ke pengembangan backend, lalu ke integrasi sistem. Jika kita memulainya dengan desain antarmuka terlebih dahulu, kita melanjutkannya ke pengembangan front end dan integrasi sistem juga. Selanjutnya lagi, kita melanjutkan ke testing unit, lalu selanjutnya ke testing integrasi. Lalu selanjutnya lagi kita ke testing sistem. Apakah sistemnya sudah berjalan baik atau belum, apakah ada error atau tidak. Jadi kita tes dulu sama tim kita. Dan terakhir deploy aplikasi, yaitu kita luncurkan aplikasinya ke masyarakat. Mungkin masih dalam tahap beta ya untuk deploy aplikasi ini. Di dalam deploy aplikasi berisi kita melakukan kegiatan pelatihan pengguna dan dokumentasi saat deploy aplikasi dan pelatihan pengguna juga. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, terima kasih Zaki. Sekarang kembali ke giliran saya. Sekarang kita akan membahas kesimpulannya. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penerapan metode WBS, PDM, dan ADM dalam proyek pengembangan aplikasi rumahku telah berhasil memberikan kerangka perencanaan yang terstruktur dan komprehensif. WBS memungkinkan dekomposisi proyek menjadi komponen-komponen yang lebih terkelola, sementara PDM dan ADM membantu memvisualisasikan hubungan ketergantungan antar aktivitas secara jelas. Pendekatan ini memastikan bahwa ruang lingkup proyek dapat didefinisikan dengan tepat dan urutan pelaksanaan aktivitas dapat dioptimalkan untuk mendukung tahapan pengembangan sistem yang lebih efisien. Oke, tadi adalah slide terakhir kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan kata. Sekian, terima kasih.